Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika. Pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi mempercepat adaptasi teknologi digital. Oleh karenanya, ekonomi digital menjadi sektor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital menjadi salah satu pembahasan antar negara anggota G20, di mana pada tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20. Rangkaian penyelenggaraan tersebut salah satunya adalah pertemuan Digital Economy Working Group atau DEWG yang mendorong terciptanya transformasi digital yang inklusif. Pertemuan pertama kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group dalam presidensi G20 Indonesia telah selesai digelar pada 29 hingga 30 Maret 2022 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Presidensi G20 Indonesia dan delegasi negara anggota G20 menyepakati 3 isu prioritas dengan tema besar untuk mencapai transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. 3 isu prioritas DEWG G20 terdiri dari post-COVID-19 recovery and connectivity, digital skill and digital literacy, dan cross-border data flow and data free flow with trust, menjadi bagian penting mewujudkan agenda transformasi digital global. Hal ini sejalan dengan tema besar presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Ketiga isu prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong negara-negara anggota G20 untuk membentuk aksi dan kolaborasi konkret guna mewujudkan transformasi digital di berbagai sektor yang lebih inklusif dan adil. Pertemuan pertama DEWG 20 menjadi dasar membangun kesepahaman bersama mengenai tata kelola optimalisasi ekonomi digital berbasis data. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair DEWG G20 Mira Tayyiba menyatakan inklusivitas menjadi suatu hal yang penting saat ini dan ajang DEWG ini bisa menjadi focal point untuk isu digital. Kementerian Kominfo memanfaatkan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan presidensi G20 tahun ini untuk menjadi wahana belajar dari multi-stakeholders G20 lainnya. Pertemuan Digital Economy Working Group G20 baru saja selesai digelar. Sejumlah kesepakatan pun telah disepakati. Selain itu, pertemuan DEWG ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan juga berkelanjutan. Untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong. Bapak Usman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Diana. Iya, ini menarik sekali Pak. Kita ingin mengetahui update-nya bagaimana hasil pertemuan yang sudah diselenggarakan di Lombok kemarin ya Pak ya. Tapi sebelumnya Pak Usman bisa diceritakan bagaimana sih pemerintah Indonesia dalam hal ini Kominfo berperan Pak dalam DEWG ini? Ya, jadi kita sebagai presidensi G20 Indonesia dalam konteks DEWG atau DEWG, Digital Economy Working Group, mendorong 3 tema tadi seperti disampaikan di dalam paket berita. Jadi kita, yang penting bagi kita kemarin dalam pembicaraan atau meeting tanggal 29 dan 30 itu 30 Maret yang tema pertama dulu ya, connectivity and post COVID-19 recovery. Ya, jadi bagaimana konektivitas di semua negara ini bisa mendorong pemulihan ekonomi pasca COVID. Ya, ini kita betul-betul dorong. Ya, kenapa? Karena memang harus kita akui masih ada kesenjangan digital atau digital divide atau digital gap di antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, apalagi underdeveloped. Negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, apalagi underdeveloped countries. Ada yang tadi disebutkan digital yang transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, serta berkelanjutan begitu. Nah, hasil pertemuan di tanggal 29 dan 30 adalah sepakat ya. Di tanggal 29 dan 30 adalah sepakat ya. Semua negara peserta
sepakat dalam pemulihan ekonomi pasca COVID. Nah, kemarin juga disinggung soal literasi digital. Nah, ini penting juga, artinya tema pertama itu bicara soal infrastruktur, tapi tema kedua lebih bicara tentang manusianya begitu. Jadi kita tadi yang disebut dalam pertemuan-pertemuan yang disebut human centric, ya, jadi berpusat kepada manusia. Nah, Indonesia mendorong literasi, ya, jadi berpusat kepada manusia. Nah, Indonesia mendorong literasi digital karena selain tadi ada di sisi digital talent, ya, antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Nah, tema ketiga ini memang yang barangkali tema yang ya barangkali akan terjadi perdebatan juga begitu ya, karena ini terkait dengan data ya, cross border data flow dan free data flow with trust. Ini kita dorong karena memang sejauh ini kita belum punya protokol, Jadi trust itu definisinya kan belum jelas begitu. Trust itu apa? Kepercayaan. Ya, tapi kepercayaan itu apa definisinya? Indonesia nanti akan mendorong adanya semacam protokol, ada aturan begitu ya, ada panduan sehingga data flow itu, cross border data flow dan free data flow itu bersifat resiprokal misalnya ya, saling timbal balik, tukar menukar ya. Selama ini kan kelihatannya hanya yang menguasai teknologi digital yang bisa mengambil data, tetapi sebaliknya kita tidak bisa mengambil data dari negara-negara yang menguasai teknologi digital. Nah, jadi tiga hal ini kita address betul-betul ya. Kenapa? Memang situasi dunia dalam tiga tema ini itu belum baik, belum ideal begitu. Nah, kita mengajak negara-negara G20 dan negara-negara yang menjadi invitee atau undangan untuk serius ya membicarakan ini dan menghasilkan ya satu langkah konkret ya, menghasilkan satu langkah konkret sehingga terbentuklah tatanan atau tata kelola digital yang baik yang bisa kemudian bisa menjadi faktor pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak Usman mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya seberapa penting sih Pak transformasi digital ini bisa mempercepat atau mengakselerasi pemulihan ekonomi secara global, Pak Usman? Iya, jadi kita belajar banyak dari COVID-19, COVID-19. Ketika roda ekonomi tidak bisa bergerak, tidak bisa berputar karena adanya pembatasan-pembatasan secara fisik. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa melakukan transaksi ekonomi secara langsung. Ya, semua dilakukan secara online. Artinya teknologi digital menjadi exit strategi. Ya, menjadi exit strategi lockdown ya. Lockdown tetapi kita bisa tetap melakukan transaksi. Apakah itu transaksi sosial, transaksi ekonomi melalui teknologi digital. Jadi kita belajar banyak sekali dari COVID-19 bahwa teknologi digital itu sangat penting sebagai ya dalam konteks COVID sebagai exit strategi. Tetapi ke depan dia akan menjadi sarana utama ya dalam pemulihan ekonomi begitu. Dan ini bagus kenapa? Karena akan mengurangi pergerakan kan begitu, ekonomi begitu. Dan ini kan perpindahan ataupun pergerakan ini juga yang salah satu menjadi pemicu pandemi ya. Kita dengan adanya teknologi digital, maka kita mungkin mengurangi potensi pandemi ataupun wabah di masa depan begitu. Nah, sehingga ekonomi bisa terjaga. Jadi sangat penting sekali. Sekarang misalnya e-commerce sangat berkembang. Ya, orang berjualan, memajang barang ataupun produknya ya tidak harus di toko, di etalase begitu ya, tetapi cukup di marketplace. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahkan dengan memajang di marketplace pasarnya kan menjadi lebih luas. Ya, menjadi lebih luas bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya orang-orang yang datang ke toko kira-kira begitu yang secara fisik, tetapi juga dari seluruh dunia bisa melihat barang-barang yang dipajang di e-commerce atau di pasar lokal begitu. Nah, ini contoh saja ya, belum yang lain-lain lagi itu. Yang lain-lain lagi saya kira banyak sekali ekonomi yang digerakkan oleh teknologi digital.
Iya, Pak Usman, memang ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita tidak bisa melepaskan tentang mobilitas manusia, begitu ya Pak ya. Artinya memang dengan teknologi yang saat ini berkembang, itu menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan di masa-masa pandemi saat ini. Tapi seperti yang tadi Pak Usman sampaikan di awal, bahwa terdapat gap antara developing country dan juga developed country. Nah, lantas apa upaya yang harus dilakukan oleh seluruh negara ini yang tergabung dalam G20 sehingga transformasi digital bisa akhirnya tercapai Pak secara global? Ya, tadi dikatakan di paket berita, Menkominfo mengatakan ini juga sarana bagi kita untuk saling belajar. Ya, saling belajar, maka satu negara bisa belajar dari negara lainnya yang lebih maju dari sisi teknologi digital. Iya. Tetapi dalam pertemuan kemarin, 2 hari kemarin itu juga dibahas soal ruang, ya peluang investasi, ya peluang investasi teknologi digital. Nah, jadi negara-negara maju bisa menginvestasikan ya anggarannya, dananya, teknologinya di negara-negara berkembang. Ya, supaya tadi kesenjangan digital atau digital divide itu bisa dikurangi. Nah, forum G20 adalah forum ekonomi sebetulnya ya, forum ekonomi. Nah, karena itu investasi kita sangat berharap bahwa ada investasi teknologi digital dari negara maju ke negara berkembang begitu. Ada kerjasama di antara berbagai negara, paling tidak di negara-negara G20. Sebagai contoh, kemarin ada satu hasil ya ini perubahan yang tadinya disebut Digital Innovation League, jadi berbentuk liga gitu ya. Nah, kemarin diubah menjadi Digital Innovation Network. Jadi ada jaringan. Nah, pertemuan ini akan membentuk semacam jaringan, ya jaringan digital di antara berbagai negara. Saya kira ini capaian yang bagus sekali. Kalau league itu kan liga, itu kan terbatas ya, terbatas dan levelnya juga berbeda-beda. Ada Liga 1, barangkali Liga 2 begitu. Tetapi dengan network dia akan lebih luas, dia berupa jaringan begitu, dia akan menjadi sebuah ekosistem. Nah, ini saya kira capaian yang baik sekali dari pertemuan 2 hari kemarin itu begitu. Ya, Pak Usman, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hasil atau kesepakatan dari DEWG ini, bisa dijelaskan juga seperti apa sih Pak kerjasama ekonomi digital yang saat ini sudah terbangun selama ini Pak? Oh iya, banyak sekali ya kerjasama ekonomi yang sudah terbangun, terutama Indonesia ya. Indonesia ini ada beberapa investor dari negara lain yang berinvestasi di Indonesia ya, berinvestasi di Indonesia. Ini kan juga aspek ekonomi di situ ya, banyak sekali saya kira, apakah itu perusahaan satelit ya, kemudian juga perangkat handphone misalnya. Nah, ini kan menunjukkan kerjasama ekonomi yang sifatnya digital begitu, belum transaksi ekonomi yang menggunakan teknologi digital. Saya kira sekarang sudah banyak sekali terjadi ya misalnya. Nah, Indonesia contohnya begini, dalam konteks digital kita sedang membangun satelit ya, sedang membangun satelit Satria 1. Nah, 2023 kita berharap sudah bisa beroperasi. Nah, ini melibatkan kerjasama ya secara ekonomi tentu saja karena ada investasi di situ. Ya, ada teknologi dari Perancis ya, kemudian perlengkapannya dari Tiongkok, dan nanti yang mengorbitkannya, yang menerbangkannya ke space, itu ke ruang angkasa itu Amerika misalnya. Nah, kita ini kan menganut netral teknologi ya, teknologi netral begitu. Jadi kita tidak berkiblat kepada satu jenis teknologi. Nah, ini contoh-contoh kerjasama ekonomi di bidang digital atau kerjasama ekonomi digital. Tentu saja banyak lagi yang lain begitu ya, misalkan e-commerce ya, berapa banyak e-commerce dari luar Indonesia yang beroperasi di Indonesia, kita bisa sebut satu persatu lah namanya ya begitu, tapi nanti disebut reklame lagi kan. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh kerjasama ekonomi begitu ya, investor berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan e-commerce ekonomi digital.
Ya, Pak Usman, tadi yang menjadi salah satu isu prioritas yang diangkat adalah tentang konektivitas. Nah, kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana tentang konektivitas digital di Indonesia, Pak. Apakah masih terjadi kesenjangan ataukah sudah merata di seluruh Indonesia? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Nanti ada ministerial level meeting nanti di bulan September. Ya, tergantung dalam pertemuan ya. Bisa saja. Kita sih berharap ada komunike begitu ya. Ada komunike, ada kesepakatan-kesepakatan gitu. Bahkan ada ya MOU investasi. Kita berharap seperti itu. Ya, tapi kan nanti tergantung di pertemuan seperti apa. Tapi kalau belajar dari ministerial level meeting Menteri Keuangan kan dengan Bank Indonesia dengan Gubernur Bank Sentral itu kan menghasilkan komunike ada 14 butir begitu. Nah, kita berharap juga seperti itu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan tadi di segmen awal kita sudah memperbincangkan bahwa sidang pertama kelompok kerja ekonomi digital sudah dilakukan di Lombok beberapa waktu lalu dengan mengangkat 3 isu prioritas. Yang pertama adalah connectivity and post-COVID-19 recovery. Kemudian yang kedua adalah digital skills and digital literacy. Dan juga cross-border and flow and data free flow with trust. Masih bersama Pak Usman Kansong di sini, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Kita akan membahas seperti apa sih Pak sebenarnya yang menjadi transformasi digital yang relevan untuk situasi saat ini, tapi untuk di dalam negeri, Pak Usman. Ya, jadi kalau transformasi digital itu sudah dicanangkan oleh Presiden tahun 2020. Ya, kemudian tahun 2021 Presiden lebih maju lagi menekankan tentang transformasi ekonomi digital. Nah, jadi dalam transformasi digital itu Kominfo mendapat tugas untuk mengakselerasi atau mempercepat transformasi digital. Faktornya apa ya, pandemi tadi itu. Jadi kita mendapat tugas untuk menghubungkan, mengkonektivitas seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan internet. Ya, terutama di daerah-daerah yang kita sebut 3T. Iya. Presiden mencanangkan no one left behind. Jangan sampai ada satu orang warga negara Indonesia yang tidak bisa mengakses internet, kira-kira begitu. Betapa Presiden sangat concern dengan transformasi digital. Nah, berdasarkan data Kominfo per November 2021, ya, jadi data beberapa bulan lalu itu untuk sejumlah desa ada 70.670 desa atau kelurahan dari 83.216 desa di Indonesia yang sudah terkoneksi dengan jaringan 4G. Jadi 84%. Kita masih punya pekerjaan untuk menyambungkan yang
16% lagi. Ya, mudah-mudahan di 2024 ini bisa tuntas begitu, bisa tuntas yang 14%. Ya, tahun 2022 ini Kominfo, PT Bakti sebagai BLU Kominfo yang bertugas mengadakan jaringan internet lewat BTS, lewat satelit, ini mencanangkan 2.000 desa, kurang lebih seperti itu ya. 2.000 desa itu sudah terpasang jaringan internet pada tahun 2022 ini. Kira-kira begitu kondisi konektivitas digital di Indonesia. Hampir seluruhnya sudah terpasang internet ya Pak ya? Betul sekali. Ya, tapi bagaimana Pak Kominfo bisa memastikan konektivitas jaringan fisik di Indonesia dan juga perkembangannya terkait dengan 5G Pak? Iya, 5G kita sudah melakukan berbagai uji coba ya. Kita sebutnya 5G experience. Oke. Misalnya untuk event-event tertentu. Kemarin di MotoGP Mandalika kita sudah memakai atau menguji coba 5G experience. Ya, nanti di Nusa Dua di Bali ketika penyelenggaraan KTT G20 kita juga akan menyiapkan ya jaringan berkecepatan 5G di lokasi. Nah, uji coba ini memang akan mengantarkan kita kepada pemakaian secara menyeluruh begitu ya 5G. Tetapi ini kan harus perlahan-lahan. Ya, sama seperti kita mengadakan 4G kemarin ya, kita juga perlahan bertahap begitu. Dan 3G itu kan sudah dihapuskan begitu. 2G masih kita pertahankan. Nah, jadi 5G adalah komitmen ya, komitmen kita untuk mungkin 1-2 tahun ke depan ini mestinya sudah mulai beberapa daerah minimal ya. Karena ini kan terkait juga dengan kompatibilitas ininya, perangkatnya juga begitu ya. Ada yang barangkali belum kompatibel perangkat handheldnya begitu, handphonenya begitu. Nah, jadi ini masih juga kita perbaiki lah, kita kerjasama dengan para penyedia teknologi digital ini. Ya, dan kita juga sudah melakukan uji coba pada saat pelaksanaan Asian Games dan ternyata juga sukses begitu ya Pak. Nah, ini kira-kira apakah betul. Ya. Oke, dan ini apakah kira-kira sudah ada ancang-ancang untuk menuju ke 6G Pak? Sejauh ini belum ada pembicaraan ke sana. Ya, kita 5G dulu lah. Oke Pak, ini memang dalam isu konektivitas yang juga menjadi penting adalah tentang level playing field-nya begitu ya Pak ya. Lantas bagaimana tentang kesiapan masyarakatnya juga Pak? Kalau misalkan infrastrukturnya sudah cukup terbangun, sudah mencukupi kebutuhan dari masyarakat, bagaimana dengan kesiapan masyarakatnya sendiri? Iya, memang ada gap tadi di masyarakat, di manusia. Nah, karena itu Kominfo juga mendapat tugas untuk melakukan literasi digital. Jadi ada 3 program literasi digital yang kita lakukan. Yang pertama tingkat dasar lewat Gerakan Nasional Literasi Digital. Ada 4 materi yang diedukasi ya atau disampaikan dalam Gerakan Literasi Digital Nasional ini. Yang pertama adalah digital skill. Yang kedua digital safety, yang ketiga digital culture, yang keempat digital ethics. Ya, ini mempersiapkan masyarakat untuk memasuki era digital. Dasar-dasarnya kita siapkan. Ya, kemudian di tingkat menengah, ya di tingkat middle level, ini ada program digital talent scholarship. Ya. Dan di level advance ada digital leadership academy. Nah, tetapi memang Kominfo tidak bisa bekerja sendirian. Ini perlu didukung juga oleh kementerian lain, ya, misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, karena memang jumlah jurusan yang terkait dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia ini kan masih minim, sehingga kalau ini kita tidak tambah ya, baik jumlahnya begitu kan maupun peserta yang mengikutinya, maka mungkin akan terjadi lack of digital talent gitu ya. Kita kekurangan talenta digital begitu. Nah, karena itu Kemendikbud, Kominfo, Kementerian BUMN dan semua kementerian
yang terkait ini terus melakukan upaya untuk mempersiapkan masyarakat memasuki era digital begitu. Ya. Baik yang dasar-dasar maupun yang lebih terampil misalkan membuat aplikasi, karena kan cita-cita kita ini kan tidak berhenti sebagai konsumen kan, kita ingin menjadi produsen begitu. Karena itu ya betul-betul tingkat advance ini juga harus kita persiapkan dalam konteks literasi digital. Ya, Pak Usman, kalau kita berbicara tentang ekosistem digital memang saat ini terus dikebut begitu ya oleh pemerintah Indonesia. Lantas bagaimana kalau Bapak mencoba untuk mapping Pak tentang human connectivity-nya sendiri seperti apa Pak yang saat ini sudah ada di masyarakat Indonesia? Iya, kalau kita lihat ya memang bahasa positifnya ya memang masih harus kita tingkatkan ya, harus kita tingkatkan ya. Connectivity memang secara kuantitatif oke lah begitu ya. Ya, tetapi secara kualitatif dalam arti bagaimana mereka berhubungan, bagaimana konten dari konektivitas ini yang barangkali masih harus kita benahi ya, misalnya. Ya, bagaimana masyarakat kita bisa mengisi ruang digital dengan konten-konten yang positif. Ya, konten-konten yang katakanlah produktif begitu. Apakah untuk berjualan secara online dan lain-lain begitu. Nah, saya kira dari sisi connectivity itu secara kuantitatif sih sudah oke ya, tapi secara kualitatif ya tadi 84% sudah terkoneksi pada dasarnya. Tetapi bagaimana mengisi ruang digital ini secara kualitatif dengan konten-konten yang positif, produktif, ya kemudian optimistis, ini yang barangkali harus terus kita genjot begitu. Ya, Pak Usman, ini menarik sekali ketika kita berbicara tentang digital skills dan juga digital literasi, karena ini langsung bersinggungan untuk masyarakat kita begitu. Kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen ketiga, dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, dan di perbincangan sebelumnya kita sudah meng-highlight pentingnya tentang digital skills dan juga digital literasi yang dibahas dalam sidang pertama kelompok kerja ekonomi digital. Dan tadi Pak Usman juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang transformasi digital, bukan hanya berbicara tentang kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Baik Pak Usman, melanjutkan perbincangan kita Pak, sejauh ini
apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Kominfo untuk terus melakukan literasi digital dan juga digital skills untuk masyarakat Indonesia sejauh ini, Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kita punya program literasi digital tingkat dasar, menengah, dan advance. Ya, selain itu kita juga untuk katakanlah mendidik masyarakat, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kita juga mempunyai mekanisme fact checking ya, atau fact check ya, untuk menangkal hoax misalnya. Ya, ini juga bagian dari literasi. Ya, bagian dari literasi. Jadi setiap ada hoax atau ada konten-konten negatif, ya, apakah itu pornografi, perjudian, ujaran kebencian, ini kita langsung melakukan fact check, ya, kemudian kalau itu betul-betul hoax, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat ini hoax. Ini mendidik masyarakat agar tidak percaya dengan informasi tersebut, tidak mudah percaya, bahkan kita mengedukasi masyarakat untuk mau menyampaikan kepada kerabatnya, teman-temannya, jaringannya begitu, bahwa ini adalah informasi yang tidak benar, yang benar adalah seperti ini begitu ya. Kemudian kita juga melakukan take down ya terhadap konten-konten negatif, ujaran kebencian misalnya yang sudah kita lakukan baru-baru ini, apa itu pernyataan seorang pendeta misalnya, ya, ini kita take down kontennya begitu. Nah, ini juga adalah salah satu sarana untuk mengedukasi masyarakat ya, agar masyarakat nomor satu ya tidak membuat hoax begitu kan, kemudian tidak mudah percaya kepada hoax, tidak menyebarkan hoax begitu. Dan di balik itu ada ajakan untuk mari kita isi ruang digital secara produktif, secara positif, dan secara optimistis. Nah, ini yang kita lakukan begitu kan. Ini di hulu pasti kan begitu ya. Di hilirnya yang tadi itu dengan edukasi literasi digital yang tiga poin itu begitu. Ini salah satu upaya yang dilakukan terus-menerus oleh Kominfo. Kominfo juga menjalin kerjasama dengan platform-platform digital ya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Apakah itu Google, Facebook, kemudian Instagram, platform-platform digital itu kita selalu melakukan kerjasama untuk mengedukasi masyarakat, meliterate masyarakat begitu. Apa yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam berbagai proses digital skills dan juga digital literasi yang saat ini sudah dilakukan, Pak? Mengingat Indonesia juga merupakan negara yang sangat luas begitu. Iya, ya, tantangannya sebetulnya kalau geografis sudah bisa kita tanggulangi ya, kalau teknologi digital kita, jaringan internet kita ini bagus begitu ya. Ya, tantangannya memang lebih ke belum meratanya literasi digital di Indonesia ya, misalnya contoh saja ini, contoh kecil ya, tapi bisa jadi masalah besar kalau kita biarkan. Survei Microsoft ya yang mengatakan bahwa orang Indonesia ini yang paling tidak sopan dalam bermedia sosial misalnya. Media sosial kan itu kan teknologi digital ya begitu. Nah, karena itu ada materi seperti saya sampaikan tadi, digital etika berdigital begitu. Ya, etika berdigital. Nah, artinya apa? Tingkat literasi yang berbeda-beda ini tantangan kita juga begitu. Kemudian karakter masyarakat Indonesia yang beragam, ya, beragam baik latar belakang suku, agama, budaya begitu. Ini juga menjadi tantangan bagi kita ya. Karena itu kita mencoba mempersatukannya dengan yang tadi saya sebut digital culture begitu. Ada budaya-budaya, ada kearifan-kearifan lokal Indonesia seperti Pancasila, NKRI, kebangsaan, dan lain-lain. Ini juga kita edukasi kepada masyarakat begitu. Jadi tantangannya memang ya di manusia Indonesia juga begitu ya. Ya, Pak Usman, ketika kita berbicara tentang digital transformasi, pastinya ini membutuhkan manusia-manusia yang skillful begitu ya, Pak. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak, seperti apa sih, Pak, untuk pendidikan atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan digital ini, Pak? Skill-skill yang saat ini diasah seperti apa? Ya, jadi tadi di materi Gerakan Nasional Literasi Digital ada materi digital skill. Ya, ini lebih ke keterampilan.
ya bagaimana menggunakan teknologi digital. Dari yang sepele misalkan menggunakan handphone, tapi bukan sebatas mengirim WhatsApp misalnya ya, tetapi yang lebih dari itu bagaimana menggunakan HP misalnya untuk mengedit gambar. Ya misalnya untuk memotret dan kemudian memajang produk ya, produk dipotret kemudian dipajang, itu seperti apa. Ini kita ajarkan juga digital skill semacam itu. Lalu di tingkat menengah ini lebih tinggi lagi tentu saja levelnya. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya misalnya digital journalism. Jadi boleh minta begitu masyarakat. Saya butuh ini nih sesuai dengan profesi saya. Ya ini ditangani oleh Balitbang Kominfo. Atau misalnya ingin menggunakan ingin mengetahui ya artificial intelligence misalnya. Ya ini bisa. Ya soal data misalnya. Ini bisa di tingkat middle. Nah kalau yang advance ini digital leadership Academy ini memang lebih diperuntukkan kepada ASN ya, para pimpinan ya di lembaga-lembaga negara ya, di pemerintahan, di kementerian-kementerian ya. Jadi itu kira-kira secara teknis. Nah kalau yang digital leadership academy ya memang dikhususkan begitu ya. Bagaimana misalnya membentuk digital leadership ya, misalnya seperti itu. Walaupun digital leadership itu cabang-cabangnya banyak. Ya, bagaimana misalnya membuat aplikasi untuk karyawan, untuk penilaian karyawan misalnya. Nah ini ada materinya di Digital Leadership Academy begitu. Pak Usman, tapi siapa yang kemudian menjadi target dalam pelaksanaan digital skills ini, Pak? Dan bagaimana kalau misalkan masyarakat ingin bergabung atau ingin mendapatkan edukasi atau literasi dari program-program yang saat ini dijalankan oleh Kominfo? Bagaimana mereka bisa meraihnya? Ya, jadi kalau dua level, yang pertama dan kedua, yang dasar dan menengah, ini diperuntukkan buat seluruh masyarakat Indonesia. Ya, gerakan nasional literasi digital dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Ya, ini mereka keliling ke berbagai daerah di Indonesia, tentu saja secara virtual begitu di masa pandemi ini, dan melatih ya siapapun yang ingin boleh daftar ya, terbuka. Ya daftar saja di Aptika begitu untuk mengikuti program gerakan nasional literasi digital. Sudah jutaan ya masyarakat Indonesia yang mengikuti program literasi digital begitu. Nah kemudian kalau untuk digital talent scholarship ini biasanya kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat, baik keagamaan, organisasi pemuda, organisasi profesi misalnya, organisasi humas atau PR ya. Ini bisa ya, bisa mengikuti program literasi digital. Bahkan kepala Balitbang dan stafnya ini rajin berkeliling Indonesia ya untuk mempromosikan. Kita punya program ini yang bisa diikuti ke kepala-kepala daerah ya, ke DPRD di daerah, di kota, kabupaten ataupun provinsi untuk mempromosikan ini dan untuk mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong beramai-ramai mengikuti dua program ini begitu. Ya, ini adalah hal yang perlu kita garis bawahi bahwa saat ini Kominfo terus aktif untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat, dan siapapun seluruh masyarakat Indonesia berhak dan bisa untuk mengikuti program-program yang dilakukan ini ya Pak ya. Ini karena bisa memberikan edukasi digital baik dari tingkat dasar hingga nanti akhirnya bisa menjadi tingkat advance yang artinya bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat di level mikro begitu ya. Nah Pak, lantas bagaimana dengan talenta-talenta digital yang saat ini sudah bermunculan Pak? Mungkin bisa di-highlight, apakah sudah mampu untuk bersaing dengan talenta digital dari mancanegara? Iya, jadi kita memang mendampingi, katakanlah begitu ya, memantau potensi-potensi digital talent ya. Ya salah satu contoh adalah yang sudah berkembang menjadi perusahaan metaverse misalnya. Ya WIR, ya namanya WIR. Ini sudah berkembang menjadi metaverse. Ini juga bagian dari kerja Kominfo mendampingi, membina mereka. Ya kami misalnya mengajak mereka ke Davos waktu itu, World Economic Forum, ya untuk memperlihatkan kemampuan mereka dan kemudian
mereka ternyata banyak diminati teknologinya oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi kita tuh sudah bisa bersaing begitu. Nah nanti di bulan November di masa-masa KTT G20 kita akan adakan Digital Transformation Expo. Apa itu, Pak? Jadi semacam pameran, ya pameran untuk memperlihatkan kemampuan teknologi. Siapapun bisa ikut, artinya bukan cuma Indonesia. Itu sudah ada beberapa perusahaan digital metaverse yang berminat untuk ikut serta. Ya, jadi itu juga bagian dari upaya untuk membina, mendampingi begitu perkembangan talenta digital Indonesia. Dan ini juga saatnya juga untuk namanya juga expo ya. Jadi kan memamerkan, memperlihatkan kemampuan ya bahwa talenta digital Indonesia ini tidak kalah dengan yang ada di luar negeri begitu, yang ada di negara-negara lain. Jadi sebetulnya kita ini sudah ya banyak talenta digital kita yang setara begitu, ya bisa menjadi produsen paling tidak, bukan cuma konsumen. Ya, ini menarik karena akhirnya Kominfo juga memberikan ruang begitu ya bagi talenta digital Indonesia untuk terus berkembang, salah satunya melalui Expo yang akan dilangsungkan beberapa waktu lagi. Pak, satu hal juga yang menarik yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya atau apa yang menjadi latar belakang Indonesia itu mendorong tata kelola optimalisasi potensi ekonomi digital yang berbasis data. Kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen selanjutnya di Indonesia Forward. Kami akan kembali sesaat lagi. Kirim link, coba kamu buka. Tempat saya kok belum masuk. Nah, ini ada masalah. Pantes. Nggak bisa dulu. Ya, oke, aman. Dicari bisa nggak di internet, di Google atau di apa? Dicari. Baik, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Kita melanjutkan perbincangan kita, Pak. Saya ingin mengetahui apa sebenarnya menjadi latar belakang Indonesia untuk mendorong optimalisasi tata kelola potensi ekonomi digital berbasis data, Pak Usman. Ya, jadi di masa-masa berkembangnya teknologi digital sekarang ini, data itu segala-galanya ya. Data is the king, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu harus ada tata kelola yang baik. Apalagi tata kelola data antar negara. Dalam konteks G20 tentu saja tata kelola antar negara, tata kelola data antar negara yang akan dibahas pada tema ketiga, yakni cross border data flow and
free data flow with trust. Nah, ini sangat penting karena data ini akan menjadi sumber ekonomi, ya, menjadi sumber ekonomi. Contohnya sekarang saja algoritma ya, algoritma itu kan kurang lebih data ya begitu ya. Nah, ini dengan algoritma orang bisa dikontrol keinginannya, kira-kira begitu ya. Kalau Anda di media sosial atau di platform global sering mengkonsumsi, katakanlah melihat properti misalnya, nah Anda akan disuguhi terus dengan iklan-iklan properti, kira-kira seperti itu kan begitu. Nah, karena itu penting sekali tata kelola data yang setara, yang seimbang. Ya, Indonesia betul-betul mendorong protokol, ya, adanya tata kelola data antar negara berdasarkan protokol atau aturan, ya, atau tata kelola itu sendiri begitu. Sebab kalau tidak akan terjadi dominasi, ya, akan terjadi monopoli dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Ya, bahkan dari perusahaan penguasa teknologi begitu kepada negara, bisa saja seperti itu. Nah, karena itu harus ada aturan, ya, ada aturan baik di dalam negeri tersebut maupun aturan dalam konteks yang lebih besar, ya. Ada protokol yang katakanlah nanti dicetuskan oleh lembaga dunia, apakah itu PBB ataukah itu OECD dan lain-lain begitu terkait dengan tata kelola data. Ini menjadi penting ya. Sebagai contoh di dunia jurnalisme atau di dunia perusahaan digital saja, ini kan sudah mulai muncul aturan-aturan, regulasi-regulasi, misalnya publisher right begitu. Ya, di Uni Eropa kemarin baru meluncurkan. Nah, ini kan terkait dengan data ini. Ya, bagaimana platform global itu tidak boleh semena-mena mengambil data, ya, mengambil data dari katakanlah satu negara, katakanlah dari media di satu negara, ya, tetapi harus ada aturan, ada negosiasi, katakanlah seperti itu, ya, supaya tidak terjadi monopoli, tidak terjadi dominasi. Australia juga punya aturan-aturan seperti itu. Kemudian juga ada aturan tentang perlindungan data, ya, perlindungan data pribadi. Ya, di Indonesia kita ini kan undang-undangnya, RUU-nya sudah sampai di DPR begitu, di Komisi 1. Jadi mudah-mudahan ya segera dibahas sehingga undang-undang PDP ini bisa menjadi landasan bagi kita, ya, dalam melakukan tata kelola data, bukan cuma perlindungan, ya, tapi tata kelola data. Dan ini bisa menjadi dasar ketika kita berhubungan dengan negara lain dalam konteks pertukaran data misalnya seperti itu. Nah, melihat kondisi seperti itu, kita merasa sangat penting, ya, mendorong adanya satu protokol, ya, tentang tata kelola data antar negara begitu. Tapi sejauh ini bagaimana Pak kerjasama yang sudah dilakukan untuk cross border data flow ini, Pak? Iya, memang kerjasamanya masih misalnya antar satu negara dengan negara lain. Contoh begini, aplikasi Peduli Lindungi misalnya, ini kan sudah diterima di beberapa negara, ya, ada berapa puluh negara sudah menerima. Misalnya dengan Saudi Arabia untuk keperluan haji atau umroh misalnya begitu. Nah, ini kan termasuk tata kelola data begitu, ya. Bagaimana misalnya sertifikat vaksin kita itu diakui begitu, ya, di negara lain. Nah, sertifikat itu data, itu kan data tentang bahwa kita sudah divaksin, ya, informasi kan begitu. Ini bagaimana bisa diakui, bagaimana satu vaksin, merek vaksin itu juga diakui begitu di negara lain. Tidak boleh ada negara yang tidak boleh merek ini, nggak boleh ke negara saya, katanya begitu. Nah, ini contoh-contoh, ya, bagaimana misalnya tata kelola data antar negara. Nah, ini juga kan dalam konteks kesehatan soal data ini, tata kelola data ini juga kan kemarin dibicarakan di HWG, ya, Health Working Group kemarin, ya, bagaimana misalnya bepergian, melakukan perjalanan ke negara lain, ini ada konektivitas yang bersifat digital, ya, seperti kita mendapatkan visa atau paspor begitu, kita pergi ke negara lain kan diakui, ya, negara masing-masing silakan punya aturan begitu, ya, negara masing-masing punya aturan tentang data, tetapi data itu terkoneksi ke negara lain sehingga tidak merepotkan begitu. Nah, itu contoh-contoh, ya, bagaimana kerjasama atau tata kelola data antar negara begitu. Dan kita inginkan
berlaku secara menyeluruh begitu ya, mendunia secara global nanti data-data semacam peduli lindungi atau sertifikat vaksin. Karena kan seperti kita sampaikan tadi, perjalanan itu perpindahan pergerakan manusia itu kan juga ikut memutar roda ekonomi. Nah kalau tidak ada tata kelola data, ya ini repot begitu, ini repot, ada kendala-kendala besar begitu. Ya, seperti yang tadi Pak Usman sampaikan bahwa setiap negara itu memiliki diversifikasi ya Pak, aturan terkait tentang pertukaran data antar negara ini begitu. Lantas kalau untuk Indonesia sendiri batasan-batasannya seperti apa Pak? Halo Pak Usman? Ya, baik, sepertinya sambungan kita dengan Pak Usman Kansong terputus. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali sesaat lagi. Dan Indonesia Forward akan kembali, tetaplah bersama kami. Pak Usman? Iya, maaf ya terputus tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Tadi terputus teleponnya. Siap, siap. Sekarang kita coba lanjutin sudah lagi tersambung ya Pak. lagi, ya. Baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat terputus tentang cross border data flow and data free flow with trust. Pak Usman kembali tersambung bersama kami. Tadi yang sempat terputus adalah pertanyaan saya bahwa tadi Pak Usman sempat menyampaikan bahwa beberapa negara itu pastinya memiliki aturan yang berbeda terkait pertukaran data antar negara. Lantas bagaimana akhirnya bisa disepakati supaya terjadi pertukaran data secara adil, Pak? Dan seperti apa batasan-batasan pemberian data yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Iya, kita punya contoh yang baik sebetulnya, yaitu soal visa atau paspor. Ya, masing-masing negara pasti punya aturan tentang bagaimana mendapatkan visa, bagaimana mengurus paspor begitu. Tetapi
ini kan terkoneksi satu sama lain setiap negara. Jadi begitu kita sampai di negara lain, ya terlihat datanya, terkoneksi datanya, siapa nama kita dan seterusnya begitu ya, data-data yang sifatnya umum. Nah, model-model begini sebetulnya bisa kita lakukan ya dalam berbagai bentuk data, misalnya data tentang kesehatan dalam konteks COVID ya, misalnya bagaimana terjadi verifikasi data, ya bisa diverifikasi data kita, sertifikat vaksin kita bisa diverifikasi, artinya apakah kita memang sudah divaksin lengkap atau bahkan sudah divaksin penguat misalnya. Nah ini bisa saling bertukar secara adil begitu ya, atau resiprokal sifatnya. Masing-masing negara silakan punya aturan masing-masing ya, tetapi ketika berhubungan dengan negara lain ini harus terkoneksi ya, harus ada arus data yang resiprokal dan adil begitu. Tidak boleh ada dominasi, katakanlah misalnya tidak boleh ada penolakan karena urusan data yang tidak bisa diberikan misalnya ke negara lain. Nah ini hal seperti ini sebetulnya bisa kita lakukan begitu. Nah cuma memang nanti tergantung kepentingan negara masing-masing begitu ya. Kepentingan negara masing-masing ini yang barangkali memang perlu dibicarakan. Nah karena itu kalau kita lihat tema yang ketiga itu kan free data flow with trust. Jadi dunia ini sebagian besar masyarakat, sebagian besar negara, terutama negara maju, ini kelihatannya lebih menginginkan free data flow. Jadi bebas aja, nggak usah ada batas begitu, tidak usah ada aturan-aturan begitu kan. Tapi with trust begitu. Cuma kan definisi trustnya itu apa? Kita belum kalau trust itu kan ya sifatnya kan inisiatif begitu kan. Tapi kalau ada protokol, maka sifatnya mandatori, kewajiban begitu. Nah itulah kenapa kita tetap mendorong, kita akan mendorong nanti di pertemuan berikutnya DEWG itu soal kebutuhan akan protokol tata kelola tadi itu begitu. Ya, tapi yang pastinya perlindungan data pribadi ini juga harus diperkuat begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, perlindungan data pribadi itu harus diperkuat. Ya, tidak boleh ada pencurian data atau pengambilan data secara semena-mena. Ya, jadi misalnya harus ada aturan, satu data misalnya harus dihapus. Contoh begini, begitu saya masuk ke negara A, ya tentu saja ketika saya masuk data saya ada di negara A itu kan. Tapi begitu saya kembali lagi mestinya sudah di-delete gitu, sudah dihapus ya, supaya tidak disalahgunakan begitu. Nah, protokol-protokol seperti itu kan penting begitu. Ya, lantas Pak Usman, bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memastikan bahwa pembahasan 3 prioritas utama ini dapat direalisasikan secara konkret di masyarakat, Pak? Ya, kita tentu saja berupaya keras ya. Presiden sudah menegaskan bahwa forum G20, presidensi G20 Indonesia ini bukan cuma jadi ajang omong-omong, ajang diskusi begitu ya. Ajang webinar, ajang seminar, tetapi harus menghasilkan sesuatu yang konkret begitu buat masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ya, karena itu kita terus berupaya untuk memastikan ada dampak positif, dampak konkret bagi masyarakat Indonesia. Misalnya soal literasi digital, ini saya kira akan mendatangkan dampak konkret. Bahkan sebelum G20 saja kita sudah melakukan literasi digital yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat, oleh UMKM misalnya. Ya, UMKM ini kita mengajarkan misalkan bagaimana menjadi konten kreator, begitu ya. Nah ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia begitu. Soal konektivitas, ya sebelum G20 sekali lagi 2020 Presiden sudah mencanangkan program transformasi digital. Jadi konkret dan ini G20 ini DEWG ini akan makin mengakselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh Kominfo begitu. Nah jadi itu hasil-hasil konkret. Nah data flow juga seperti itu nanti. Kita berharap lahir sebuah protokol, paling tidak ada kesepakatan. Tentu saja tidak mungkin dibikin di situ protokolnya kan, dibikin di pertemuan itu, tapi ada kesepakatan di pertemuan lain kali, di forum-forum lain, mungkin kita bisa menyusun sebuah protokol bersama soal data flow ya, sehingga terciptalah tata kelola data yang baik begitu di antara negara-negara di dunia ini.
Ya, dan sidang selanjutnya juga akan dilanjutkan di bulan Mei kalau tidak salah begitu ya Pak ya? Iya, di bulan Mei di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Ya, baik, semoga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, terutama Kominfo, bisa mempercepat atau mengakselerasi terjadinya transformasi digital, terutama di Indonesia begitu ya Pak ya? Dan semoga harapan-harapan ini bisa terwujud. Baik, terima kasih banyak Pak Usman sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat malam, sukses Pak untuk upaya terus untuk memajukan Indonesia. Terima kasih, selamat malam Diana. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Usman Kansong. Diharapkan juga pertemuan di IWG ini dapat memberikan dampak luas tidak hanya secara global, namun khususnya terhadap masyarakat Indonesia. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.